Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Suja dengan NIM 230705144 dari Prodi Teknologi Informasi Fakultas Sains dan Teknologi. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang ijtihad. Baik, yang pertama, apa itu ijtihad? Kata ijtihad berasal dari kata berbahasa Arab yang berarti pencurahan, segala kemampuan untuk memperoleh sesuatu dari berbagai urusan. Ringkasnya, ijtihad berarti sungguh-sungguh atau bekerja keras dan gigih untuk mendapatkan sesuatu. Sedangkan secara teknis, menurut Abdulwahi Ahmad An-Naim, ijtihad berarti penggunaan penalaran hukum secara independen untuk memberikan jawaban atas sesuatu masalah ketika Al-Quran dan Al-Sunnah diam tidak memberi jawaban. Lebih jauh ia mengatakan bahwa ijtihad telah menuntun para perintis hukum pada kesimpulan di mana konsensus masyarakat atau para ulama atas suatu masalah harus dijadikan sebagai salah satu sumber syariah. Dan Al-Quran dan Sunnah itu yang mendukung dan mendasari ijtihad sebagai sumber syariah. Dasar ijtihad. Ijtihad mempunyai landasan yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Di antara ayat-ayat Al-Quran yang dijadikan dasar ijtihad oleh ahli ushul fikih dan adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 105, yaitu sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Quran surah Al-Nisa ayat 105. Menurut Imam Al-Basdawi, ahli ushul fikih mazhab Hanafi, Imam Al-Amidi dan Imam Al-Satibi, ayat ini mengandung pengakuan terhadap eksistensi ijtihad melalui kias, analogi. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 59 Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surah An-Nisa ayat 59. Adapun dasar ijtihad dalam sunnah adalah sebagaimana sabda Rasulullah, apabila seorang hakim akan menetapkan hukum lalu ia berijtihad dan ijtihadnya itu benar, maka ia mendapatkan 2 pahala, dan ijtihadnya itu salah, maka ia mendapatkan 1 pahala. Hadis riwayat Abu Dawud. Apa saja fungsi ijtihad? Melansir hukum fikih kontemporer karya Giptiah, ijtihad berfungsi sebagai 3 hal. Yang pertama, al-ruju' atau al-i'adah, kembali, adalah mengembalikan ajaran Islam kepada sumber pokoknya, Al-Quran dan Sunnah, dari segala penjelasan yang memungkinkan kurang relevan. Yang kedua, al-ihya, kehidupan, yaitu menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan semangat ajaran Islam agar mampu menjawab dan menghadapi tantangan zaman, sehingga Islam mampu menjadi agama yang memberi petunjuk sebagai umatnya. Yang ketiga, al-inabah, pembenahan, yakni menata kembali ajaran Islam yang telah diijtihad oleh ulama terdahulu yang memungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman, keadaan dan lokasi yang dihadapi kaum muslim. Rukun ijtihad. Saat hendak berijtihad, terdapat beberapa hal yang mesti diperhatikan sebelumnya, yang mana perkara-perkara ini mesti terpenuhi terlebih dahulu sebelum melakukan ijtihad. Mengutip buku fikih kontemporer ada 4 rukunnya. Yang pertama, al-waqi' adalah kasus yang menimpa dan belum dijelaskan dalam nas Al-Quran dan Sunnah, atau persoalan yang diyakini akan terjadi nantinya. Yang kedua, mujtahid, yakni seorang yang melakukan ijtihad dan punya kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat menjadi mujtahid. Yang pertama, paham dan menguasai pengetahuan mengenai ayat-ayat hukum dalam Al-Quran. Yang kedua, tidak harus menghafal seluruh isi Al-Quran, cukup punya keahlian untuk merujuknya ketika diperlukan. Tetapi bila hafal Al-Quran lebih bagus. Yang ketiga, mengetahui hadis-hadis tentang berkaitan dengan hukum.
Yang keempat, tahu objek ijma' mujtahid terdahulu agar tidak menentukan hukum yang menyalahi sebelumnya. Yang kelima, mengerti tata cara kias, syarat-syarat penerapannya, i'lad hukum serta metodenya, paham berbahasa Arab. Yang keenam, mengetahui dan paham mengenai nasakh mansuh. Hukum ijtihad. Jumhur ulama sepakat bahawa apabila dalam nas tidak dijumpai hukum yang akan diterapkan pada suatu kasus, maka seorang mujtahid boleh melakukan ijtihad sesuai dengan metode yang telah disepakati bersama. Mayoritas ulama fikih dan usul diperkuat At-Tazani dan Al-Ruhani mengatakan ijtihad tidak boleh dalam masalah qat'iyat dan masalah akidah. Minoritas ulama Al-Ibnu Taimiyah dan Al-Hummam membolehkan adanya ijtihad dalam akidah. Hukum melakukan ijtihad bagi orang yang telah memenuhi syarat dan kriteria ijtihad. Yang pertama, fardu ain untuk melakukan ijtihad untuk kasus dirinya sendiri dan ia harus mengamalkan hasil ijtihadnya sendiri. Yang kedua, fardu ain juga untuk menjawab permasalahan yang belum ada hukumnya. Yang ketiga, fardu kifayah jika permasalahan yang diajukan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya atau ada lagi mujtahid yang lain yang telah memenuhi syarat. Yang keempat, dihukumi sunnah jika berijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik ditanya ataupun tidak. Yang kelima, hukumnya haram terhadap ijtihad yang telah diterapkan secara qati' karena bertentangan dengan syarak. Metode ijtihad. Ketika memakai ijtihad dalam penentuan suatu hukum, mujtahid mesti menggunakan metode formal yang diakui oleh kalangan ulama. Sutrisno dalam bukunya mengungkapkan metode ijtihad yang dimaksud di sini, yakni istinbat, supaya yang dipakai mujtahid dalam menelusuri dan menetapkan hukum yang belum ditegaskan dalam nas. Ulama Khushari Al-Sayyid menyebutkan beberapa metode yang dapat digunakan oleh para mujtahid, di antaranya metode kias, istihsan, istishab, istislah, al-dariyah, dan uruf. Abdul Wahab Khalaf turut mengutarakan sejumlah metode ijtihad yang bisa dipakai mujtahid, seperti kias, istihsan, istislah, bara'ah, al-asliyah, dan uruf. Macam-macam ijtihad. Secara garis besarnya, ijtihad dibagi atas dua bagian, yaitu yang pertama, ijtihad fardi. Ijtihad fardi adalah ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang yang tak ada keterangan bahawa mujtahid lain menyetujuinya dalam suatu perkara. Ijtihad semacam inilah yang pernah dibenarkan oleh Rasulullah kepada Muaz ketika Rasul mengutusnya untuk menjadi qati' di Yaman. Yang kedua, ijtima' jama'i adalah suatu ijtihad dalam suatu perkara yang disepakati oleh semua mujtahidin. Ijtihad semacam ini yang dimaksud oleh hadis Ali ketika menanyakan kepada Rasul tentang urusan yang tidak ditemukan hukumnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Syarat-syarat ijtihad. Yang pertama, mengetahui bahasa Arab dengan segala seginya, sehingga memungkinkan dia menguasai pengertian susunan kata-katanya. Yang kedua, mengetahui Al-Quran. Dalam hal ini adalah hukum-hukum yang dibawa oleh Al-Quran serta ayat-ayatnya dan mengetahui cara pengembalian hukum dari ayat tersebut. Yang ketiga, mengetahui hadis-hadis Nabi SAW, yaitu yang berhubungan dengan hukum-hukum syariah, sehingga ia dapat mendatangkan hadis-hadis yang diperlukan dengan mengetahui keadaan sanadnya. Yang keempat, mengetahui segi-segi pemakaian kias, seperti ilat dan hikmah penetapan hukum, serta mengetahui fakta-fakta yang ada nasnya dan yang tidak ada nasnya. Ketika itu harus mengetahui urf, orang dan jalan-jalan yang dapat banyak mendapatkan kebaikan atau keburukannya. Yang kelima, mampu menghadapi nas-nas yang berlawanan. Kadang-kadang dalam suatu persoalan terdapat beberapa ketentuan yang berlawanan. Nas-nas yang berlawanan tersebut ada kalanya dapat diketahui sejarah dikeluarkannya dan ada kalanya tidak diketahuinya. Kesimpulan, Islam mengajarkan kebenaran dan tata nilai yang bersifat abadi dan universal, yang harus dipercayai dan diamalkan oleh setiap Muslim, di mana dia berada dan kapan dia hidup. Setelah wafatnya Nabi Muhammad dan daerah Islam bertambah luas serta persoalan sosial keagamaan semakin kompleks, maka penggalian hukum merupakan sebuah kebutuhan. Disinilah awalnya ijtihad dilakukan untuk menyelesaikan persoalan umat.
Ijtihad adalah mengarahkan segenap kemampuan untuk menggali hukum dari sumber hukum. Dalam ijtihad, seorang memang diutamakan memenuhi beberapa persyaratan yang telah digariskan oleh ulama dan ada beberapa tingkatan bagi mujtahid, yaitu mujtahid mutlak, mujtahid mazhab, mujtahid fatwa, dan muqallid atau disebut dengan ahli tarjih. Dalam pelaksanaannya ijtihad, faktor-faktor yang harus diperhatikan adalah perubahan sosial, budaya, kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dan lebih dari itu harus sesuai dengan tuntunan zaman dan melibatkan beberapa disiplin ilmu sosial ekonomi agar pembacaan sebuah masalah lebih komprehensif. Baik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.